Oke, jadi kali ini sesuai dengan apa yang gue spill kemarin ya, gue bakalan bahas mengenai materi logika matematika. Materi ini biasanya di SMA itu paling disukai gitu, karena kita nggak bergelut dengan angka gitu, kayak apa ya, tidak menghitung gitu. Kita cuman mengandalkan logika, nggak hafal rumusnya atau nggak hafal prinsipnya aja sebenarnya udah bisa gitu, asal logikanya jalan ya. Tapi terkadang logika itu untuk beberapa orang itu sulit gitu, tapi mayoritas ngomong gampang sih, mayoritas ya orang yang nggak suka matematika gitu terus kena materi logika matematika itu langsung kayak I like it gitu. Nah, kemarin juga gue udah sepil bahwa logika matematika itu hampir sama dengan materi di bahasa Indonesia gitu. Di bahasa Indonesia itu juga ada mengenai pernyataan gitu. Di logika matematika di sini kan ada nilai benar B atau salah gitu. Ada dua nilai ini gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan masih ada yang hampir benar kayak gitu-gitu ya. Di bahasa Indonesia juga penilaian kebenaran suatu pernyataan itu didasarkan kepada sebuah kalimat awal atau sebuah cerita awal atau sebuah surat awal. Jadi ada cerita pendek, terus ada ada pertanyaan, yaitu mengenai pernyataan yang benar berdasarkan cerita di atas gitu, gambar di bawah, surat di samping, biasanya seperti itu ya di bahasa Indonesia. Nah, kalau di matematika perbedaannya tuh cuman di kalimat awal tersebut gitu. Kalau di matematika kalimat awalnya itu sudah memiliki nilai benar dan salah gitu. Jadi kita ambil kesimpulan yang bersesuaian dengan perintahnya gitu. Misalnya gini, sebelum ke situ itu kan cukup rumit ya penjelasan gua tanpa adanya bacaan gitu yang saya sediakan gitu. Oke, jadi langsung saja gue tampilin catatan mengenai materi logika matematika gitu. Nah, tulis ya. Jadi logika matematika udah gue jelasin tadi dikit bahwa itu menyangkut mengenai pernyataan. Nah, pernyataan ini apa sih? Pernyataan itu adalah kalimat yang dapat dinilai benar atau salah dan tidak bisa keduanya. Oke, jadi nggak bisa nih, oh kalimat ini bisa saja benar atau salah gitu. Nggak bisa. Nilai keduanya itu nggak bisa. Ya udah, mentok benar salah gitu. Kalau lu mau salah ya salah, kalau mau benar ya benar gitu. Ya nggak sih? Begitu. Dan pernyataan itu yang sudah memiliki nilai disebut dengan kalimat tertutup. Jadi ada dua jenis kalimat nih, tapi bukan berarti dua kalimat tersebut masuk ke dalam sebuah pernyataan gitu. Misalnya ya di sini kalimat tertutup itu sudah jelas bahwa itu adalah pernyataan. Kenapa? Karena sudah dapat kita nilai kebenarannya, benar atau salah. Di sini gue kasih dua contoh. Yang pertama, 8 kali 7 itu hasilnya 56. Benar nggak? Benar. Coba hitung. Gue dulu menghitung perkalian di atas angka 5 itu pakai jari. Kayak 7, ini 8 ya. Kita simpen 7 sama 8-nya. Kita lihat 2 kali 3. Yang berdiri nih, 2 kali 3, 6. Kita tutup udah ya 6, sisa ini ya 7 kali 8. Nah, ini ditambahkan 1, 2, 3 tambah 1, 2 berarti 5, berarti 56. Yaelah, pelajaran SD banget gitu ya, gue ingetin dah. Benar, pernyataannya berarti benar yang pertama ya. Yang kedua, ada 5 tambah 3 8
ini benar juga gitu. Tapi semisal jawabannya 9, itu salah ya. Ini pas gua ngetik ini berarti 5 tambah 3 ya 8, ya itu benar gitu. Salahnya gimana contohnya? 5 tambah 3 hasilnya 9, itu salah. Itu kita udah tahu nih dua pernyataan ini nilainya gitu, nggak usah kita mencari-cari suatu hal yang hilang gitu. Nah, itu dinamakan kalimat tertutup. Udah tertutup berarti udah bisa kita nilai gitu. Kita nggak perlu mencari sesuatu hal lagi gitu. Kita nggak perlu menebak-nebak lagi seperti itu ya. Yang kedua, itu ada kalimat terbuka. Sudah jelas bahwa kalimat terbuka meskipun judulnya kalimat ya, tapi itu bukan pernyataan. Karena nggak bisa kita nilai benar dan salahnya gitu. Misalnya, contoh pertama, 3x plus 6 sama dengan 24. Lah, x-nya berapa gitu. Angka x kita bisa buat berapa aja kan, bisa kita buat 1 misalnya. 3 tambah 6 hasilnya juga nggak 24 kalau x-nya 1 kan. Pernyataannya jadi salah. Kalau x-nya berapa ya hasilnya 24? Berapa tuh? Banyak ya? Enggak, 3 kali 6 gitu. 18 tambah 6 24 ya. Baru x sama dengan 6 ini yang benar. Kalau x-nya diketahui gitu ya kan, x-nya sama dengan 1 ya salah, begitu ya. Sama dengan yang ini kita masih mencari. Dan sebuah pernyataan nggak bisa dinilai keduanya gitu, nggak bisa benar dan salah gitu, bisanya benar atau salah gitu ya. Udah begitu, sampai sini paham ya gitu, harus paham loh. Kalau nggak paham ulangin lagi nonton videonya, nampak bro ya. Yang kedua, setelah ada pernyataan, yang kedua ada istilah negasi atau ingkaran gitu. Apa sih gitu? Negasi adalah sebuah pernyataan baru yang memiliki hubungan dengan pernyataan awal, tetapi nilai kebenarannya itu berlawanan gitu. Jadi misal nih, pernyataan awalnya itu bernilai benar, ini pernyataan 1 misalnya, pernyataan 1 bernilai benar, otomatis ingkarannya bernilai salah gitu ya nggak sih? Model rambut apa sih bu ini ya? Jika pernyataan awalnya bernilai salah gitu, otomatis pernyataan keduanya bernilai benar. Jadi negasi itu ingkaran, berlawanan. Ibaratnya tuh misalnya ini pernyataan A berlawanan nih sama pernyataan B gitu, berlawanan ya, bukan tidak nyambung tapi berlawanan. Misalnya ini contoh benarnya, Fioni berangkat kuliah pagi ini, misalnya ini dinilai benar ya, dinilai ini benar. Terus negasinya Fioni tidak berangkat kuliah pagi ini salah, karena pada nyatanya Fioni berangkat kuliah pagi ini. Jadi nyambung, kalimatnya nyambung atau hampir sama, tapi yang membedakan itu biasanya ada kata tidak gitu. Biasanya yang ada kata tidaknya itu biasanya dinilai salah begitu ya. Jadi nggak bisa nih misalnya Fioni berangkat kuliah pagi ini, terus yang kedua Eli gitu, Eli tidak berangkat kuliah pagi ini nggak nyambung, nggak bisa jadi negasi, nggak nyambung. Yang pertama kita ngomongin Fioni, kedua kita ngomongin Eli, nggak nyambung, nggak bisa coy gitu. Itu bukan merupakan ingkaran kalau seperti itu ya. Ingkaran tuh harus nyambung. Misalnya yang pertama kita ngomongin Fioni berangkat kuliah, yang kedua harus ngomongin Fioni berangkat kuliah, bedanya berangkat enggak gitu. Nggak bisa misalnya Fioni berangkat kuliah pagi ini kan kuliah, tiba-tiba yang kedua Fioni tidak berangkat ke pasar gitu misal, yang kedua nggak nyambung, ini juga nggak bisa jadi negasi dari pernyataan awal tuh, nggak bisa, harus nyambung, harus sama konteksnya gitu. Paham? Apa gua kecepatan?
gue ngerasanya gue kecepetan gitu. Tapi kan kalian bisa ngulang ya videonya ya. Ya, gitu. Yang ketiga, pada logika matematika sudah jelas ada pernyataan majemuk. Ya udah jelas, dari awal aja udah gue kasih tahu mengenai negasi gitu. Itu pernyataan majemuk. Kenapa? Karena ada dua pernyataan yang berlawanan. Ya kan, pernyataan majemuk itu dua pernyataan gitu yang memiliki hubungan begitu. Itu ya. Yang pertama, ada hubungan konjungsi. Ya. Dan gitu. Ingat-ingat kalau dan itu madep ke bawah gitu. Yang kedua ada disjungsi atau hubungan atau. Ngadepnya ke atas. Yang ketiga ada hubungan implikasi. Jika maka gitu, misalnya jika hari ini hujan, maka ayah tidak berangkat bekerja. Seperti itu. Ya, seperti itulah ya. Contohnya seperti itu. Simbolnya tanda panah ke kanan. Ya. Yang keempat ada biimplikasi. Biimplikasi. Jika dan hanya jika itu. Kayak gini. Messi akan mendapatkan nilai 100 jika dan hanya jika dia belajar semalam. Kayak gitu ya. Tandanya adalah tanda panah dua arah. Seperti ini ya. Oke. Kita bahas. Yang pertama ya, balik lagi ke konjungsi atau dan gitu. Ya, di sini udah ada rumusnya. Jika pernyataan pertama bernilai benar, maka jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai benar, maka itu benar. Ya, hubungannya itu benar gitu. Tapi ketika pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu tidak memiliki nilai sama-sama benar, itu nilainya salah. Dan ketika keduanya sama-sama salah, itu nilainya salah juga. Jadi, dalam hubungan dan ini, yang benar itu hanya ketika B dan B. Ini kuncinya untuk menghafal. Ya kan? Bernilai benar jika hanya dua kalimatnya itu bernilai benar, keduanya bernilai benar gitu. Jadi selain itu, misalnya yang pertama salah, yang kedua benar, itu otomatis salah. Yang pertama salah, yang kedua salah, otomatis salah gitu ya. Jadi untuk dan hanya bernilai benar ketika kedua kalimat yang dihubungkan dengan kata dan tersebut keduanya bernilai benar. Sampai sini paham? Yang kedua ada disjungsi atau gitu. Nah, di sini sebenarnya kebalikan dari yang dan. Kok bisa? Di sini kita ambil kuncinya di nilai salah. Ya. Jadi di hubungan atau ini akan bernilai salah ketika pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu yang memiliki hubungan atau bernilai salah. Jadi keduanya ini harus salah biar nilai akhirnya itu salah di hubungan atau gitu. Paham ya? Ini kata kuncinya, salah. Yang ketiga, implikasi. Jika maka. Kata kuncinya di mana? Di sini. Ketika kedua kalimat, kedua pernyataan tersebut memiliki nilai berlawanan dengan
catatan pernyataan keduanya itu bernilai salah, maka hasilnya salah. Selain itu benar. Ya, selain itu benar. Pokoknya ketika akhirnya salah tapi awalnya benar, itu kesimpulannya pasti bakalan salah gitu. Nggak berlaku kebalikan, misalnya yang pertama salah, yang kedua benar, itu jadi benar. Ya. Oke. Sampai sini paham? Nanti di soal pasti akan ada contohnya dan akan lebih mengerti gitu. Kenapa sih kepentingan salah gitu? Begitu. Yang keempat ada biimplikasi, jika dan hanya jika. Ya. Di sini kuncinya adalah ketika kedua pernyataan tersebut bernilai sama, nah ini nilainya sama, maka itu kesimpulannya akan salah. Ya, ini nilainya sama nih, kesimpulannya salah. Pakai pulpen yang berbeda. Nah, ketika berlawanan, gimana pun urutannya, benar salah atau salah benar, itu akan bernilai benar. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Ini aja dulu. Ya, ini aja dulu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pernyataan ekuivalen. Dengan pembuktiannya tuh ada 7 pernyataan. Gitu. Dengan pembuktiannya. Nah, untuk saat ini cukup sampai di sini ya. Selamat belajar. Itu berapa menit? Ini gue ngerekamnya sampai 17 menit. Jadi lumayan. Gue ngerasa cepet tapi nggak cepet sebenarnya gitu. Ulangin lagi videonya kalau nggak paham ya. Oke. Apain sih gue aneh banget.